Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup yang hari ini menghantar tibakan kita di tempat ini untuk kita memberi yang terbaik lewat persembahan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Dan tidak sampai pada titik itu, tapi kita juga mau mendengarkan sabdanya, karena sabdanya adalah air yang menyegarkan jiwa kita, makanan yang memberi kekuatan bagi tubuh kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah kami, Allah yang membenarkan kami dengan firman-Nya, Allah yang menguatkan kehidupan kami, Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami, Allah yang menopang kehidupan kami dengan kasih dan cinta yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hari ini kami datang di tempat ini beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini segenap kami, Engkau kenali kami, Engkau tahu siapa kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
yang Kau pilih dan tentukan untuk menjadi umat kepilihan-Mu Tuhan, datang sujud menyembah kepada Tuhan. Setiap mulut kami memuliakan kebesaran Engkau. Sebab untuk itulah kami diciptakan oleh-Mu Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di pagi hari ini Tuhan, ibadah ini kami buka di dalam satu nama, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus. Mari kita angkat pujian kita pada dahsyat Engkau Tuhan. Tanpa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Dulu sekarang Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Yes. Selamanya Kau tetap semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
tak terselami perbuatan. Ajaib kau Rabashiranamu. Pujilah namamu, terpujilah namamu. Tiada yang luput dari kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Serta kami, terpuji namamu Tuhan. Yesus, Putra Allah, Kau kan datang bagi kami yang kedua kali Tuhan. Kau jemput kami selalu. Haleluya. Pujilah namamu, Yesus. Kau limpahi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kau limpahi kami dengan kasih-Mu. Kau limpahi kami dengan kasih. Kalau tanpa Tuhan, apa jadinya kami, Yesus? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terpuji, terpuji, terpujilah namamu. Yesus. Yesus Yesus sebagai tukang kayu.
Mungkin dunia hanya mengetahui kalau dia sekedar guru dan nabi. Tapi bagi kami, Engkaulah juru selamat itu. Engkaulah penebus kami satu-satunya Tuhan, yang datang dalam rupa manusia menjadi sama dengan kami. Allah yang kekal, Raja damai, memberikan damainya bagi kami, memberikan kami sukacita di tengah-tengah keterpurukan dunia ini. Tapi kami kuat karena ada Tuhan yang bersama kami. Engkau mengembara Tuhan di dunia ini karena kami, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau ada, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau utus Roh Kudus untuk ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu. Yes. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, dan kita semua bangkit berdiri. Ku muliakan nama-Mu,
Nama itu memerdekakan. Nama itu memberi kemenangan. Nama itu yang menguatkan kami. Nama itu yang senantiasa kami sebutkan di setiap detak jantung kami, Tuhan. Biarlah tertulis nama Tuhan. Biarlah bergema terus tentang nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh bangga kami menjadi umat pilihan-Mu. Sungguh bangga kami menjadi umat ketebus-Mu, Tuhan. Sungguh bangga kami akan memperkenalkan kepada seluruh dunia. Kami milik kepunyaan Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Tuhan yang tidak tertandingi. Mungkin banyak ilah-ilah di dunia ini, tapi nama Tuhan, nama Yesus Kristus menyelamatkan kami, mengalahkan semua penghulu-penghulu yang ada di bumi. Segala penguasa-penguasa takluk di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan bergembira karena Tuhan dan bersuka cita karena minyak yang baru Tuhan terus curahkan bagi kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberiku gembira dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru
duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, bahwa dari rahimnya nanti akan lahir sang juru selamat. Dan setiap bapak patriark menceritakan kepada anak-anak cucu mereka bahwa Mesias akan datang dari suku Yehuda. Tuhan pilih Yehuda bukan karena dia layak, tapi karena kasih karunia Tuhan. Semua manusia punya dosa dan kesalahan. Maka karena kasih karunia itulah yang memampukan kami semua untuk menjadi umat ketebusan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Immanuel. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk isi firman. Sebab kalau tanpa firman kami menjadi sia-sia. Firman yang datang dalam berupa manusia itu memberitakan firman-Nya sendiri kepada kami. Dan firman itulah kami bisa hidup sampai hari ini. Karena firman kami mengenal ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena firman kami mengenal janji-janji-Mu sejak zaman purbakala dan sampai saat ini Tuhan. Janji-Mu senantiasa tergenapi dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu setia.
telah memuji memuliakan Engkau. Dan kami percaya pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu karena kasih karunia yang ada padamu bagi kami. Ketidaksempurnaan, kekurangan, kelemahan kami, oleh karena kasih karunia-Mu, pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu. Dan kini akan kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua supaya kami boleh mengerti, dan dengan berkat pengurapan dari Tuhan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dimuliakan lewat kehidupan kami, dan tiada kehilangan upah pahala bagi setiap orang-orang yang dengar, mengerti dan melakukan firman. Tapi lebih dari semua itu, kami melakukan sebagai ungkapan bahwa kami mencintai Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Karena itu kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami dengan antusias bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dan setiap jemaat yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, ada sukacita? Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk di hari pertama di minggu keempat ya. Minggu ketiga ya. Minggu ketiga di bulan November, 2 bulan terakhir sebelum kita masuk tahun yang baru. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pantang menyerah. Ya. Kalau dalam bahasa Torajanya never give up. Bukan. Ya, ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat satu gambar seekor katak di patuk burung burung bangau. Lalu katak itu ada di mulut burung bangau, tapi katak itu mengeluarkan tangannya mencekik leher burung bangau itu, dan tulisannya di bawah itu never give up. Tidak akan menyerah. Bayangkan katak itu sudah di dalam mulutnya burung, tapi dia tidak mau menyerah. Dia cekek lehernya burung itu ya. Ya, pantang menyerah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan topik ini berdasarkan pembacaan di Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Masih berhubungan dengan tema minggu lalu tentang melayani Tuhan. Bahwa orang-orang yang melayani Tuhan, apapun bentuk pelayanannya, baik itu pelayanan praktis dalam peribadatan seperti ini, atau pelayanan masing-masing kita di ladang yang Tuhan percayakan, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, sekolah dan hal-hal yang lainnya, Alkitab ajar kepada kita firman Tuhan bahwa ada 2 syarat yang perlu dasarnya ada dalam kehidupan kita setiap orang yang melayani Tuhan, yaitu pertama, dia harus rajin, yang kedua dia harus bersemangat. Semangat itu dalam bahasa Toraja logat Inggrisnya entheos. Entheos itu antusias, bahasa Indonesia karena kita pinjam, lahir dari kata entheos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi kata semangat itu sebenarnya berasal dari kata itu. Karena itu Roma pasal 12 ayat 11 itu bilang begini, janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala. Baru itu diketai dan layanilah Tuhan. Jadi orang yang bekerja, Kolose pasal 3 ayat 23, mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, itulah pelayanannya. Dia akan tetap kuat manakala rohnya menyala-nyala. Dan dia mengerjakan dengan penuh kerajinan. Kenapa demikian? Karena dia memandang kepada
siapa yang dia layani. Kerjakanlah segala sesuatu dengan kesungguhan hati dan bukan seperti untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Begitu. Jadi apa-apa saja yang kita kerjakan sambil memandang kepada Tuhan, mengerjakan di dalam semangat dan kerajinan, sesungguhnya itulah pelayanan. Amin. Ya, oke. Hari ini kita belajar tentang ini. Karena itu mari kita buka Alkitab kita, Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Yosua, Yehosua, Yahweh Yasu, ya. Jadi Yosua itu sama dengan arti kata Yesus. Yahweh Yasa, Yahweh atau apa? Tuhan menyelamatkan. Jadi Yesus atau Yosua itu berarti Tuhan sang penyelamat. Yehosua, Yasa, Yahweh. Entah apa bacaannya. Entah Yahweh, entah Jehovah kah? Karena orang Yahudi sendiri tidak membunyikannya, tidak membacanya. Mereka menyebut dengan kata Adonai. Adon itu besar. Oh gitu, ya. Oke, mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda, Bene atau Ben biasa atau suku Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Jadi Musa telah mati, kepemimpinan dilanjutkan oleh Yosua dan mereka sekarang sudah masuk di tanah Kanaan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu. Kaleb anaknya Yefune dari klan atau suku, ada apa klan apa namanya? Kalau di Maluku itu Soa, Kenas. Nenek moyangnya ini Kenas. Dan Kenas ini bukan orang Israel. Orang Edom. Unik toh? Unik ini. Jadi Kaleb ini, Bapak Ibu perhatikan, bukan orang Israel. Tetapi dia terhisap dalam suku Yehuda. Sebelum jauh, mumpung ingat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun latar belakang kita, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Amin. Kaleb ini bukan orang Israel. Tapi orang Edom. Tapi kemudian dia terhisap dalam bangsa Israel, suku Yehuda lagi. Yang kemudian nanti dari Yehuda ini lahir kata Yudaisme, Yahudi, gitu tuh, Juda. Terhisap dia di situ. Kita nyanyi tadi, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Saya orang Toraja, tapi terhisap dalam suku itu. 1 Petrus atau 2 Petrus itu. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, apalagi itu. Itu kan semua status orang Israel kan. Kemudian di perjanjian lama, di perjanjian baru itu dilekatkan kepada siapa saja, suku apa saja, yang penting dia percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saya ini orang Israel, tapi bukan orang Israel yang di sana tuh. Nanti kita bertengkar lagi nanti. Orang Kristen dukung kekejaman orang. Tidak. Karena saudara kami juga orang Kristen di Palestina menderita. Bahkan yang lebih menderita itu orang Kristen Palestina. Kenapa? Karena dengan sesamanya orang Palestina, dia dimusuhi karena agamanya. Dengan orang Israel, dia dimusuhi karena kebangsaannya. Maju kena, mundur kena. Seperti filmnya Dono Kasino Indro tuh. Iya. Sebagai orang Palestina, mereka kan dari suku-suku Arab sebenarnya, bukan Filistin yang asli, karena bangsa Filistin itu sudah habis. Lalu suku-suku ini kebanyakan Arab Yordan sih sebenarnya suku-suku situ. Kemudian mereka terhisap disebut dengan orang-orang Palestina karena memang kurang lebih tahun 130-an itu Kaisar Hadrianus menghapus nama-nama yang berhubungan dengan Israel sehingga tanah itu disebut tanah Palestina, jadi bagian provinsi sehingga semua orang yang tinggal di situ kemudian menjadi disebut orang Palestina. Kira-kira begitu umumnya. Lalu orang-orang ini kan mereka orang Palestina sebenarnya suku bangsa Arab, percaya kepada Kristus, kemudian agamanya Kristen. Sesama Palestina kadang-kala mereka dimusuhi karena
iman percayanya. Tetapi dengan orang Israel dimusuhi karena bangsanya. Jadi dalam konteks ini mesti jernih lihat toh. Tapi kita semua adalah orang Israel. Sekali lagi bukan orang Israel yang sana tuh. Ya, Israel secara rohani. Jadi kita umat pilihan. Amin. Itu sudah. Baru 1 ayat setengah saja. Belum selesai. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepada Yosua. Yosua, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan lewat Musa toh? Abdi Allah itu. Ini juga pelajaran nih. Betapa orang ini menghormati senior. Menghormati Musa. Yang sekalipun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb ini. Dia memanggil Musa sebagai Abdullah. Dia memanggil Musa sebagai Abdi Allah. Ebed Yahweh. Abdi El. Abdi Elohim. Makanya namanya Yosua keren tuh. Yosua Abdiel. Wah, Ibu Rika tertawa-tertawa. Karena waktu Bu Gem hamil, kita menantikan Yosua Abdiel. Sebenarnya Yosua Abdullah. Lalu Mami Nela datang protes. Kenapa kamu kasih namanya anaknya itu Yosua Abdullah? Oke lah, Yosua Abdiel lah. Supaya sedikit Ibrani. Lahir Sekina Teofani. Anak pertama tuh. Anak kedua kita simpan. Keep saja nama itu lagi. Karena kita tidak pakai USG tuh. Tetap sebut namanya Yosua Abdiel. Lahir bernikah Abigail. Masih tidak menyerah. Anak ketiga simpan nama Yosua Abdiel. Lahir Yunik Juanina. Menyerah. Datanglah Ibu Rika datang. Pak Gem, anak saya mau diserahkan. Kasih nama dong. Yosua Abdiel. Apa yang bisa ditarik dari pelajaran itu? Bahwa Allah bisa menggenapi janjinya bukan seperti yang kita pikirkan. Amin. Maka sekarang saya punya anak laki-laki namanya Yosua Abdiel. Anak sekolah minggu tuh ada di luar. Calon lurah dia itu. Iya, makanya kita selalu panggil dia Palura. Tapi bukan hanya jadi Palura, lebih dari lurah. Amin. Oke. Kaleb, engkau tahu apa yang Musa bilang tuh Abdi Allah itu? Tentang saya ini. Dengan kamu, waktu kita ada di Kades Barnea. 45 tahun yang lalu. Tuhan bilang sama kamu bahwa tidak akan ada yang masuk kecuali kita 2 toh. Begitu. Dikasih ingat kembali janji itu. Oke, ayat 7. Terus baca dulu. Baca 7. Jadi kalau baca Alkitab bagus itu berapa itu? Ya. Lalu sekarang ini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Ya, jadi sudah masuk ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kau ingat tuh Kaleb tuh? Waktu kita 12 orang itu, kita pulang intip. 10 mereka membawa berita yang memang menyebut fakta-fakta, tapi mereka memanipulasi, mendramatisasi. Woi, orangnya tinggi-tinggi. Pokoknya kita tidak bisa menguasai tanah itu karena kotanya berbenteng, orangnya tinggi-tinggi. Bahkan mereka kanibal. Sehingga orang Israel mulai ketakutan. Lalu kau ingat tuh Yosua, kita 2 kita berdiri. Ya betul kenyataannya seperti itu. Tetapi tanah itu telah dijanjikan bagi kita oleh Tuhan. 2 orang itu tuh. Tapi kemudian Tuhan bilang begini, sudah akhirnya 40 tahun. Kan itu baru mau masuk tuh, baru beberapa minggu keluar dari Mesir. Akhirnya 40 tahun yang lalu, oke lanjut. Ayat 8. Sedikit baca ke belakang nanti ya pulang. Oke, ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kau saksinya Yosua. Kita berdiri di hadapan orang-orang itu. Kita nyatakan bahwa ya memang faktanya seperti itu. Tetapi Tuhan telah menjanjikan bahwa tanah itu milik kita. Kau ingat tuh Yosua? Begitu kira-kira. Kalau kita mencoba menskenariokan ini dalam bentuk drama. Oke, 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya,
Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu janji tuh. Janji 45 tahun yang lalu. Nanti kita lihat dari mana 45 tahun yang lanjut. Ayat 10. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Jadi kalau kita kronologiskan, ini sudah 5 tahun kita masuk wilayah ini nih. Sudah dibagi-bagi itu. 40 tahun yang lalu waktu kita keluar dari tanah Mesir, umurku 40 tahun. Kita berjalan di padang gurung 40 tahun, gitu kan? Sekarang umurku 85 tahun. Nah, kira-kira begitulah kalau kronologi secara keseluruhannya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Kurang lebih 40 tahun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi 5 tahun kita sudah ada di tanah perjanjian ini. 40 tahun yang lalu umurku 40 tahun. Kemudian kita berjalan 40 tahun. Sekarang 85 tahun. Sekarang saya datang menuntut janji. Begitu kira-kira. Ayat 11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Umur 85 tahun masih fit. Saya sudah mau 53 saja, lututku bunyi-bunyi. Ini 85 tahun masih kuat. Oke, ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu, berbenteng. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Terus, ini sudah minta mulai bicara tentang janji ini. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Terus baca. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, sampai kitab Yosua ditulis. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ingat, sepenuh hati. Ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ayat 16. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin, ke selatan, di ujung selatan. Jadi gini, Hebron dikasih khusus untuk Kaleb. Kemudian diundi untuk seluruh suku Israel dapat yang ini, suku Yehuda. Hanya satu suku Lewi tidak diundi, tidak dapat bagian karena mereka melayani. Karena itu supaya adil mereka disupport hidupnya melalui persembahan persepuluhan. Begitu. Maka Tuhan Yesus ajar. Orang bilang mana ayatnya Tuhan Yesus menyuruh persembahan persepuluhan. Itu tuh. Ketika orang-orang itu dia bilang Tuhan Yesus begini. Betul-betul kamu orang ini. Bayangkan bumbu dapur saja kau kembalikan persepuluhannya. Adas, jintan, selasi. Tetapi untuk keluarganya hal-hal yang lain kalian lupakan. Mestinya engkau mengerjakan yang satu tanpa melupakan yang satu. Karena pada prinsipnya Taurat itu adalah keadilan. Kemudian apa itu? Belas kasih dan kesetiaan. Keadilannya orang Lewi tidak punya tanah, disupport dengan saudaranya 11 suku yang lain. Belas kasihnya di mana? Persepuluhan itu bukan hanya untuk para imam, tapi musafir, orang-orang miskin di situ. Lalu kesetiaannya di mana? Bukan hanya sekali musim, tapi musim berikutnya, musim berikutnya. Sebenarnya seperti itu. Oke. Slide berikutnya. Slide yang lain ini. Slide pertama. Kita sudah lihat konteksnya tadi ya. Pantang menyerah. Hari ini kita mau belajar 3 prinsip tentang pantang menyerah berdasarkan apa yang diteladankan oleh Caleb. Begitu. Kalau orang Inggris bilang begitu nih, Pak Caleb.
Kalau kita tanya namanya, oh ya, nama saya Caleb. Oke. Caleb menjadi orang teladan, menjadi teladan bagi kita orang percaya karena tidak mudah goyah. Meski berumur panjang, ia tetap berpegang pada janji Allah, tidak kehilangan semangat. Dari Caleb kita belajar bagaimana hidup kita bersikap untuk pantang menyerah, dan kita akan terapkan hal itu dalam kehidupan kita supaya kita menjadi berkat di mana saja, termasuk di tempat kerja. Pantang menyerah. Ya. Dan ini yang kita mempelajari. Hal yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari teladan Caleb supaya kita bisa memiliki sikap pantang menyerah? Pertama, ingat janji. 45 tahun yang lalu, itu bukan waktu yang singkat. Bahkan sebenarnya sudah berlalu satu generasi. Karena biasanya satu generasi itu dia hitung 40 tahun. Itu? Artinya yang masuk di tanah perjanjian ini adalah generasi padang gurun. Karena hanya 2 orang yang asli keluar dari Mesir yang masuk ke tanah perjanjian. Dan semuanya adalah generasi baru. Tetapi Caleb mengingat janji. Karena itu mengapa dia pantang menyerah dalam segala hal. Termasuk tadi dikatakan, aku tetap kuat dalam menghadapi musuh-musuh. Karena waktu itu tanah Kanaan itu belum dibebaskan sepenuhnya. Caleb tidak melupakan janji yang diucapkan Tuhan melalui Musa. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, supaya kita tetap kuat di dalam mengiring Tuhan, syarat pertamanya, ingat janjinya. Amin. Persoalannya, kita tidak tahu apa yang dijanjikan Tuhan. Iya toh? Karena kita tidak baca perjanjiannya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, itu juga yang jadi persoalan. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Memang kitabnya itu suka diubah-ubah, ada yang lama, ada yang baru. Baru dan lama itu tidak selalu bahwa yang lama itu tidak berguna. Saya punya motor baru, motor lama masih dipakai. Gini. Saya ulang-ulang selalu kan perjanjian lama, itu kan orang Kristen yang sebut saja. Kalau kita sebut tanah kitab perjanjian lama dengan orang Yahudi, ini perjanjian lama, lama-lama orang Yahudi marah. Iya tuh, kan orang Kristen yang sebut kitab yang sama kita pakai, iman yang sama, Kejadian sampai Maleaki, itu orang Yahudi. Walaupun hitungan kitabnya berbeda, sama persis isinya. Karena mereka tidak pakai 1 Samuel, biasa digabung. 1, 2 Samuel begitu. Ada kitab-kitab digabung, makanya jumlahnya biasa berbeda dalam hitungan kitab. Tapi isinya sama, dari Kejadian sampai Maleaki. Oke. Perjanjian lama, Allah menjanjikan. Perjanjian baru, Allah menggenapi janji. Oke, begitu toh? Waktu saya berdiri di sini, Allah menjanjikan sesuatu. Sederhananya, Allah berjanji. Maka percuma saya ada di sini hanya dijanjikan tanpa digenapi. Amin. Kalau begitu lebih penting yang ini? Tidak juga. Karena dari mana saudara tahu bahwa ini adalah penggenapan janji kalau tidak pernah dijanjikan? Iya. Bisa mengerti? Gini, Pak Herman, nanti Pak Herman saya belikan mobil. Perjanjian lama toh? Tidak digenapi-genapi, tidak ada perjanjian barunya. Oke? Tapi kemudian tiba-tiba saya kasih Pak Herman, ini mobil Pak Herman. Pak Herman dalam rangka apa ini? Kenapa dia tidak tahu bahwa dia diberikan mobil? Karena tidak ada janji. Bisa paham begitu? Sederhana aja sebenarnya seperti itu. Bahwa Allah menjanjikan dan ini penggenapannya. Tetapi tidak mungkin kita tahu itu penggenapan janji kalau kita tidak tahu bahwa ada janji. Oke, itu. Caleb tidak melupakan janji yang diucapkan Tuhan melalui Musa. Karena itulah ia pantang menyerah karena janji.
pengharapannya selama 45 tahun itu didirikan di atas yang namanya janji. Iya toh? Kenapa kita berjalan mengiring Yesus dalam segala suka dan dukanya? Karena kita berharap suatu kelak nanti kita masuk di langit baru, di bumi baru berdasarkan janjinya. Begitu. Oke, slide berikutnya dulu. Iman Kaleb tetap kokoh karena janji itu yang menimbulkan pengharapan. 45 tahun yang lalu, Kaleb, Hebron milikmu. Oke, itu janji ya. Selama perjalanan ini, dia dirikan pengharapannya pada janji sana bahwa Hebron ini milikku. Amin. Maka pengharapan kita itu didirikan di atas janji. Karena itu kenapa kita kuat. Iman Kaleb tetap kokoh karena janji itu menjadi pengharapan di tengah penantian panjang. Ibrani 6 ayat 19. Tolong Ibu Mary baca dulu. Tetap di sini slide. Oh dibuka ya. Silakan Ibu Mary. Ibu Mary Kurniawan kan baru pulang nih. Lalu kita kasih tugas. Iya. Ya. Ya. Oke. Ya, ayat 20. Oke, naik kembali Pak Mansur. Ibrani 6 ayat 20. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Angker, ya itu. Pengharapan itu, harapan. Ingat-ingat ya. Kenapa kita berharap? Karena ada janji. Dan pengharapan itu ibarat jangkar yang kuat yang telah dilabuhkan jauh di belakang horden ini, tabir ayat 20. Kita lihat dulu. Ayat 20. Pak Mansur naik. Ayat 20. Oke. Bukan, ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis, pelopor, prodromos. Ya, kalau Bapak Ibu kalau anggota Polri pasti ingat, perintis itu di Sabara, pelopor itu di mana? Di Brimob. Iya tuh? Ya oke? Ya. Di mana Yesus telah masuk sebagai prodromos, perintis, pendahulu, pelopor bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bukan menurut keimamatan Harun. Kalau keimamatan Harun kan Harun, anak, cucu, begitu-gitu turun. Ini Melkisedek. Oke. Jadi, perhatikan ini. Janji itu melahirkan pengharapan. Oke? Ini pengharapan. Dan pengharapan ini ibarat jangkar di sini yang dilakukan di belakang tabir itu, tabir bait Allah. Dan pengharapan itu adalah Kristus yang telah memulai merintis masuk di tabir ini. Sehingga setiap kita bisa boleh menyanyikan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Sekalipun ada pendeta yang protes tentang lagu ini. Tetapi bagi saya, karena Kristus telah menjadi perintis, sehingga kita boleh datang menghampiri Allah yang transenden itu, yang maha besar, yang tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dipikirkan. Tetapi karena Kristus telah mendahului sebagai perintis pelopor, sehingga kita boleh datang menghampiri dia. Dan dia dekat, bahkan lebih dekat dari baju kita. Itu namanya imanen.
sebagai kapal yang tertambat dan jangkar saya dilabuhkan sana. Bisa saja ombak menggeser saya. Bisa saja ombak menerpa saya. Tetapi jangkar itu kuat. Amin. Ya, saya memiliki pengharapan yang kokoh. Karena dia jangkar saya. Dan pengharapan itu timbul karena janjinya. Amin. Amin. Ya, banyak janji Tuhan. Termasuk janji keselamatannya tuh. Ya. Amin. Ya. Jadi pengharapan kita didirikan atas janji itu. Demikianlah Kaleb. 45 tahun lalu dijanjikan. Dia menjalani hari-hari 45 tahun dalam pengharapan. Bahwa Hebron adalah miliknya karena dijanjikan. Dan genap 45 tahun berikutnya. Dia dikasih. Seperti itu tokoh-tokoh iman. Bahkan sekalipun di dunia ini kita tidak peroleh, tapi tidak kehilangan nanti. Ibrani pasal 11, Bapak Ibu baca tokoh-tokoh iman itu. Karena iman, karena iman, karena iman. Kemudian di bawah-bawahnya kemudian dibilang bahkan ada. Sekalipun iman percaya mereka menyatakan demikian, tapi mereka tidak menerimanya. Kenapa? Karena ada janji. Abraham. Iya toh. Dijanjikan itu. Kapan dia? Tidak. Bahkan untuk kuburnya saja di Hebron. Dia harus beli. Makanya di Hebron sekarang itu kan ada kubur Abraham dan kubur Sarah toh. Dibagi. Ini satu kubur, satu ruangan kubur dibagi gini. Lalu ada jerujinya. Kenapa? Karena di sebelah masjid, di sini orang Yahudi. Syukur orang Kristen tidak ikut-ikutan. Kalau tidak kita ribut terus gitu gara-gara begitu kan. Iya, orang Islam sembahyangnya di sebelah karena itu. Sama-sama mengklaim ini Bapa toh. Orang Yahudi, orang Israel mengklaim Bapa mereka, Bapa iman dalam jalur Yakub. Iman Islam dari jalur Ismail. Begitu. Oke, semoga suatu kelak ada yang sponsor kita pergi ya. Ke Israel. Oke. Apa yang Kaleb pegang terbukti benar setelah puluhan tahun. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam konteks pengharapan ini memang kemudian kita menjadi lemah. Karena kita berhadapan dengan waktu. Begitu. Oke. Tapi seperti Kaleb dia tetap ya. Janji Allah selalu ya dan amin. Itu kita sudah nyanyi tadi tuh. Janjimu ya dan amin. Itu dari 2 Korintus pasal 1:20. Di Mazmur 119 ayat 44 ayat 168 mengungkapkan bagaimana pemazmur menyatakan bahwa ia berpegang pada janji, pada Taurat Tuhan. Ini. Karena itu mari baca, mari nyanyikan. Kalau khotbah seperti ini antusiaslah. Banyak memang hal kadang-kala kita tidak mengerti. Tetapi Tuhan punya cara untuk buat saudara dan saya mengerti kalau bersungguh-sungguh. Amin. Ya, semacam awal-awal dulu saya pernah kekisahkan tuh. Selalu saya tidak bisa betul berdamai dengan profesi hakim. Karena saya baca Alkitab jangan menghakimi. Perjalanan waktu baru mengerti, oh itu beda konteks Bapak. Begitu. Itu waktu awal-awal mulai ini tuh. Jangan menghakimi, tapi ada kok hakim. Lucu juga. Ya, gitu. Oke, lanjut. Jadi yang pertama apa tadi? Pegang janji Tuhan supaya kita pantang menyerah. Yang kedua, miliki karakter ilahi. Salah satu karakter ilahi yang ada pada Kaleb adalah konsisten. Atau sederhananya setia. Setia. Ayat 7 dan 8 tuh. Kaleb berbeda dari 10 pengintai lainnya. Ia mempercayai dan mengikuti Tuhan sepenuh hatinya. Bersama Yosua mereka bilang begini, kan Tuhan janji. Oke, faktanya bahwa tanah itu orang-orangnya besar-besar. Kotanya dipagari. Itu fakta. Tetapi Tuhan berjanji. Pasti kita punya itu. Nanti pulang baca. Begitu juga.
Yang pernah saya juga saksikan tuh, ketika kita ketemu, saya pergi ke Bandung lalu diizinkan menginap di satu keluarga yang mereka buka toko sepatu di Cibaduyut. Kita dijamu keluarga ini, saudara seiman, sepanjang seminggu kurang lebih dibawa jalan-jalan, kadangkala tutup tokonya. Mereka menceritakan pergumulannya di dalam berbisnis. Dia menceritakan bahwa faktanya dulu booming itu sepatu gini. Menceritakan banyak-banyak fakta, tantangan dan seterusnya. Tetapi kemudian pada kesimpulannya, dia bilang, tapi Tuhan sanggup memberkati dengan rupa-rupa cara. Dan itu yang saya diberkati dengan Bapak bilang waktu kunjungan tuh. Sebelum pergi ke Pak Antonius kan saya ketemu dengan sesama profesi tukang. Saya tanya bagaimana keadaan sekarang. Tapi bukan jemaat sini. Begini, kayu. Pokoknya tantangannya lah begitu. Termasuk persaingan bukan hanya kayu. Sekarang lemari itu sudah dulu orang pakai aluminium. Sekarang masuk material baru yang besi-besi apa tuh. Dia ceritakan semua, pokoknya susah lah gini. Lalu pergilah kami di Pak Antonius, cerita bagaimana Pak keadaan sekarang bangsa. Cerita karena saya bilang tentang ini begini, ya begini. Tapi yang saya suka kesimpulannya dia bilang begini, kalau orang tidak percaya saja dipelihara Tuhan, apalagi orang percaya. Asik sekali tuh. Jadi kita ternyata standarnya di atas. Orang yang tidak percaya kalau rajin Tuhan berkati, amin. Apalagi orang percaya yang rajin. Standarnya pasti lebih di atas. Karena itu, kerjakanlah segala sesuatu dengan antusias. Ada Tuhan di dalamnya. Bahasa sederhananya, rajin. Amin. Milikilah kesetiaan. Kaleb setia. Tokoh-tokoh Alkitab yang lain, mereka adalah orang-orang yang setia. Yusuf ketika ia mendapat mimpi, visi dari Tuhan, bahwa ia akan menjadi pemimpin atas saudaranya. Berapa tahun baru tergenapi? 17 tahun. Iya tidak? Kan umur 13 deh. Atau terbalik 13 kah? 13 ya? Umur 13 dapat mimpi kah? Atau 17? Lupa saya. Tapi yang jelasnya gini. Unik itu cerita Yusuf. Mimbar ini golnya. Oke? Mimbar ini gol. Engkau akan jadi pemimpin. Yusuf mimpi. Lalu kemudian tentang golnya akan menjadi pemimpin. Dapat visi. Oh iya. Tapi perjalanan hidupnya bukan dari sini menuju penggenapan. Malah kalau kita baca menjadi jalan mundur. Iya toh? Mengemukakan bahwa saya akan golnya gini jadi pemimpin di situ. Cerita dibuang saudaranya. Toh? Di sumur. Nanti dia mati, kita jual saja. Dijual di suku-suku Arab. Tuh, begitu tambah jauh nih. Habis itu dijual di rumah Potifar. Oke, jadi budak. Tambah jauh lagi. Setelah di rumah Potifar, naik karir sedikit. Jadi pemimpin atas semua ini. Istilahnya Yusuf bilang begini, bro, semua ini saya pemimpin di sini. Kamu orang jangan macam-macam. Saya atur makanan, saya atur jadwal. Saya dengan Potifar itu, saya itu yang membedakannya. Itu nanti di Firaun yang dia bilang tuh, bahwa saya semua penguasa. Sepertinya maju selangkah gitu. Iya toh? Iya. Tapi karena istri tuan ini suka-suka dia, difitnahlah dia, lalu sudah maju satu langkah memimpin kelompok para pembantu di situ. Mundur jauh dalam penjara. Begitu toh? Iya. Mundur jauh dalam penjara. Kemudian di penjara dia berjumpa dengan temannya. Dia menceritakan tentang arti mimpi itu. Ternyata arti mimpi itu benar. Temannya ingat tidak waktu sudah bebas? Tidak. 1 tahun atau 2 tahun itu. Baru ketika Firaun lagi pusing. Karena mimpinya. Semua orang dipanggil. Orang-orang bijak untuk menerjemahkan mimpinya, tidak ada yang ini. Lalu si juru minum kah? Bilang begini, ada temanku dulu di penjara. Dia punya karunia tuh
bisa menafsirkan, menerjemahkan mimpi. Oh iya, panggil dia. Lihat Bapak Ibu. Waktu dipanggil, tadi tuh jauh, maju sedikit, mundur jauh. Tiba-tiba melompat dekat sekarang. Iya toh? Setelah itu jadi Perdana Menteri. Kemudian golnya jadi. Ketika Yusuf berdiri, dia orang kedua setelah Firaun. Dia sama dengan Firaun, yang membedakannya dia tidak duduk di kursi Firaun. Setiap apa yang dia bilang itu Firaun bilang. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Tetap setia saja. Amin. Setia saja, amin. Sudah ketemu janji Tuhan, pegang janji Tuhan itu dengan setia. Amin. Kalau ada lemah-lemahnya, mari saling menguatkan. Ya puji Tuhan kalau ada teman dekatnya tuh baru bilang, "Wih, kau dulu kasih tahu saya tentang firman Tuhan yang dijanjikan itu, bahwa Tuhan akan membuat lewat peristiwa ini Tuhan akan bekerja lebih lagi. Kuat-kuat kok." Oh iya betul. Amin Ibu Maria Aceh. Amin. Begitu. Mungkin ada yang lagi apa itu? Yang lagi bergumul lah begitu toh, mari saling menguatkan. Jangan orang sudah bergumul, bahaya itu. Sederhananya begini, saya sakit panu di sini. Lalu kita datang, panu ini nih, bahaya ini. Ada orang matikan gara-gara panu itu. Kasihannya sudah jatuh ke timpa tangga. Betulkah? Iya. Bisanya gara-gara panu. Tidak, waktu dia mau pergi Kalpanas dia menyeberang jalan ditabrak. Tidak ada hubungannya juga sih. Begitu. Pegang janji Tuhan, jalani janji Tuhan yang melahirkan pengharapan itu dalam kesetiaan. Amin. Ya, wah sudah mau 1 jam kita ini. Terus. Baca lagi Pak Mansur ya, oke. Kaleb tidak kompromi meskipun mayoritas menakut-nakuti dan menolak masuk ke tanah perjanjian. Makanya Tuhan murka waktu itu toh. Waktu mereka bilang, tidak adakah kubur sampai kau bawa kami mati di sini kak? Dulu, kita juga selalu kan begitu, dulu terus. Dulu di Mesir kita ada, biar bagaimana juga kita susah, masih enak makan, masih ada pizza, masih ada McDonald yang sebentar lagi terbuka. Mereka orang Israel bilang begitu, ada bawang, mereka cerita tentang nikmatnya di Mesir. Tapi mereka lupa, mereka di Mesir itu bangsa jajahan. Iya toh? Sama, dan kalau ada yang cerita misalkan kalau ada orang tua yang sampai 2025 ini masih hidup, dia cerita, dulu di zaman penjajah Jepang itu asik sekali dibanding sekarang. Hei, dulu kamu dijajah. Begitu. Mereka lupa bahwa mereka tinggal di Mesir itu jajah. Lalu mereka mulai bernostalgia, kita juga begitu. Makanya kita juga suami-suami bayangkan kalau kita terlalu bernostalgia dengan istri. Mah, dulu, repot sudah itu. Dulu terus. Iya. Dulu itu pacarku yang ke-7 lurus. Maksudnya, sekarang mama ini istri saya. Ya maksud saya gini. Kata dulu itu sekali-sekali saja. Ya, lihat ke belakang itu sekali-kali. Ibarat spion, sesekali tengok-tengok belakang lah, gitu. Tapi jangan lihat terus itu spion. Tiang listrik kita dapat itu. Begini, saya suka juga lihat-lihat spion sesedikit. Saya kadang-kala menengok ke belakang, rasa-rasa lucu yang memalukan gitu ya, maksudnya yang buat malu itu, karena pernah suatu kali, jadi mahasiswa ini, lalu diajak pergi ibadah tuh di Ambon ini. Pas ibadah begitu, lalu karena mahasiswa